Aib Rosidi lahir pada tanggal 31 Januari 1938 di Jatiwangi, Majalengka, Cirebon, Jawa Barat. Aib Rosidi adalah sastrawan Indonesia, penulis, budayawan, dosen, pendiri, dan redaktur di beberapa penerbit, serta menjadi pendiri dan ketua Yayasan Kebudayaan Rincich. Setelah pensiun, ia menetap di Desa Pabelan, Kecamatan Mungkit, Magelang, Jawa Tengah. Meskipun begitu, ia masih aktif mengelola beberapa lembaga non-profit seperti Yayasan Kebudayaan Rincich dan Pusat Studi Sunda. Aib Rosidi meninggal pada usia yang ke-82 tahun pada hari Rabu tanggal 29 Juli tahun 2020 sekitar pukul 10:30 malam di Rumah Sakit Umum Daerah Tidar, Magelang, Jawa Tengah setelah mendapat perawatan intensif pasca operasi penyakit yang diderita. Riwayat pendidikan yang ditempuh oleh Aib Rosidi adalah Sekolah Rakyat di Jatiwangi pada tahun 1950 dan Sekolah Menengah Pertama Negeri 8 Jakarta pada tahun 1953. Dan untuk jenjang SMA, ia memilih Taman Madya, Taman Siswa Jakarta pada tahun 1956. Akan tetapi, Aib Rosidi tidak mengikuti ujian akhir di bangku SMA. Hal ini disebabkan alasannya yang berpikir bahwa tanpa ijazah seseorang masih bisa hidup. Sedangkan untuk perjalanan karir Aib Rosidi sudah dimulai ketika ia duduk di bangku kelas 6 sekolah rakyat. Hal ini dibuktikan dengan tulisannya yang dimuat dalam surat kabar Indonesia Raya. Karir Aib Rosidi. Yang pertama, penerbit, editor, dan pemimpin majalah Suruh Pelajar pada tahun 53 sampai 55. Menjadi pendiri penerbit Luar Bandung tahun 62, menjadi pendiri penerbit Cukup Manik di Jatiwangi tahun 64, menjadi pendiri penerbit Cita Rakyat tahun 65 di Bandung, dan pendiri penerbit Pustaka Jaya tahun 71. Penghargaan yang diperoleh Aib Rosidi, yang pertama, Kongres Kebudayaan tahun 57 Denpasar mendapat hadiah sastra nasional untuk sejak yang tulisnya tahun 55 sampai 56. Tahun 75 mendapatkan Cultural Award dari pemerintah Australia. Tahun 88 sejumlah sahabatnya dibantu mengadakan peringatan Aib Rosidi 50 tahun dengan menerbitkan buku Aib Rosidi Setengah Abad. Tahun 2007 mendapatkan Anugerah Budaya Kota Bandung. Tahun 2008 mendapatkan Anugerah Hamengkubuwono IX untuk berbagai sumbangan positif bagi masyarakat Indonesia di bidang sastra dan budaya. Beberapa karya dari Aib Rosidi. Yang pertama, kumpulan puisi, ada Pesta, Jeram, dan Sajak-sajak Anak Matahari. Yang kedua, kumpulan cerpen seperti Di Tengah Keluarga, Pertemuan Kembali, dan Tahun-tahun Kematian. Ada beberapa novel seperti Perjalanan Pengantin dan Anak Tanah Air. Lalu ada beberapa karya yang merupakan terjemahan dari bahasa Sunda seperti Memuja Siluman dan Dua Orang Dukun. Kemudian ada beberapa karya yang merupakan terjemahan dari bahasa Jepang seperti Penari-penari Jepang yang merupakan kumpulan cerpen, dan Negeri Salju yang merupakan novel karya Yasunari Kawabata yang diterjemahkan bersama Matsuoka Kunio. Lalu ada beberapa karya saduran seperti Lutung Kasarung, Sang Kuryang Kesiangan, dan Roro Mendut. Dan yang terakhir ada beberapa karya lainnya seperti Cerita Pendek Indonesia, Piktisar Sejarah Sastra Indonesia, Mengenal Jepang, dan beberapa masalah umat Islam di Indonesia. Sekian beberapa karya dari Aib Rosidi. Baik, untuk selanjutnya ada beberapa gambar dari karya-karya beliau. Saya akan membahas terkait ciri khas dari Aib Rosidi. Pada mulanya, Aib menuliskan karya kreatif dalam bentuk bahasa Indonesia. Kemudian, telaah dan komentar terkait sastra, bahasa, dan budaya dalam sebuah buku, artikel, ataupun majalah dalam kancah regional, nasional, maupun internasional. Ciri lain dari karya yang ditulis oleh Aib Rosidi adalah banyak menumbuhkan pandangannya terhadap sosial dan politik, dan juga menggunakan alur sastra berbahasa Sunda.
Seorang Ayub Rosidi mempunyai pengaruh yang cukup besar dalam dunia kesusastraan Indonesia. Yang pertama, Ayub Rosidi termasuk salah satu tokoh awal yang mengawal berdirinya Taman Ismail Marzuki. Yang kedua, peranannya dalam mengembangkan dunia literasi di Indonesia begitu signifikan. Yang ketiga, memperkenalkan sekaligus menggaungkan bahasa Sunda ke dunia luar melalui setiap karya-karyanya. Dan yang terakhir, menjadi editor sekaligus penerbit majalah untuk menyalurkan bakat sastrawan-sastrawan Indonesia. Ternyata ku cintai tanah ini, Atun, lantaran tak ada yang mesti dikutuk dari kelahiran. Ku pertahankan tanah ini, Atun, lantaran hak tak punya menentukan di tanah mana akan lahir ke dunia. Tanah Cianjur yang subur, gersang pegunungan kapur, tanah yang kemerahan, tanah yang kehitaman, lembah yang indah atau dataran mati Jatiwangi, penduduk yang ramah, penduduk yang jahanam, manusia-manusia sederhana atau manusia-manusia tinggi hati. Akan kupertahankan, Atun, karena mereka kucintai.